tetap menaruh harapan kepada Komnas HAM karena mereka digaji, disumpah untuk itu. Jadi mereka harus profesional, harus independen, dan yang penting tidak boleh takut untuk mengungkapkan kasus ini kalau memang ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia, baik yang berlaku atau yang terjadi di lapangan maupun karena memang ada desain atau struktur tertentu yang sudah dirancang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ini sudah tanggal 30 Desember 2020. Lusa kita akan memasuki tahun baru 2021. Mudah-mudahan di tahun baru semuanya akan jauh lebih baik. Tahun 2020 ini tidak mungkin kita lupakan dalam sejarah umat manusia karena kita dihantam, bukan lagi didera, oleh COVID-19. Yang pertama berasal dari Wuhan, China, menyebar ke seluruh dunia. Awalnya kita meremehkannya, tapi sekarang kita merasakan akibatnya ya. Tapi Sobat Era sekalian, saya akan tetap menguber soal tewasnya Laskar FPI, Front Pembela Islam. Di sini ada komentar dari pengamat. Sebagaimana dilansir Suara Nasional, pengamat .2 Komnas HAM masuk angin. Masih dalam tanda kutip masuk anginnya, tangani kasus pembunuhan 6 Laskar FPI. Kita bacakan ya, kenapa masuk anginnya ya. Komnas HAM terlihat masuk angin dalam menangani kasus pembunuhan 6 Laskar Front Pembela Islam FPI oleh polisi. Pernyataan Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara bahwa polisi berlaras panjang di sekitar KM 50 Tol Cikampek saat kejadian pembunuhan 6 Laskar FPI untuk menjaga vaksin menandakan lembaga ini masuk angin, kata pengamat politik Muslim Arbi kepada Suara Nasional Rabu 30 Desember 2020 hari ini juga ya. Menurut Muslim, Komnas HAM sebagai lembaga negara yang independen terlihat mendapat tekanan dari pihak tertentu untuk tidak mengungkap kasus terbunuhnya 6 Laskar FPI. Buzzer menyerang Komisioner Komnas HAM dengan berbagai tudingan miring, bahkan fitnah jelasnya. Ini doxing ya, yang sudah kita jelaskan kemarin ya. Kata Muslim, Komnas HAM menghadapi lembaga kepolisian dalam menangani kasus pembunuhan 6 Laskar FPI. Sebagai manusia normal dan digaji oleh negara, Komisioner Komnas HAM bisa tidak independen dan membiarkan kasusnya ini mengambang, ungkap Muslim. Mudah-mudahan tidak ya. Muslim mengatakan rezim Jokowi sudah menguasai lembaga negara sehingga dikontrol di bawah kekuasaannya. Komisi 3 DPR hanya bicara keras dari awal tapi tidak mengawal kasus ini, papar Muslim. Ya, Komisi 3 DPR memang sedang reses dan baru akan masuk nanti awal tahun. Mudah-mudahan ketika mereka masuk, mereka akan segera mengawal kasus ini. Karena ini adalah tragedi kemanusiaan, bukan kasus biasa. Tidak lebih besar dari kasus-kasus yang pernah diverifikasi, diangket oleh Komisi 3 DPR. Apalagi angket terakhir yaitu angket mengenai KPK. Ini justru yang lebih penting untuk diangket kalau DPR berkeinginan. Tapi kalau DPR lebih perhatian pada kekuasaan, bukan perhatian kepada rakyat yang diwakilinya, ya susah juga. Kata Muslim, Komnas HAM menghadapi lembaga kepolisian dalam menangani kasus pembunuhan 6 Laskar FPI. Sebagai manusia normal dan digaji oleh negara, Komisioner Komnas HAM bisa tidak independen dan membiarkan kasusnya ini mengambang, ungkap Muslim. Muslim mengatakan rezim Jokowi sudah menguasai lembaga negara sehingga dikontrol di bawah kekuasaannya. Komisi 3 DPR hanya bicara keras dari awal tetapi tidak mengawal kasus ini, papar Muslim. Saya ulangi lagi ya pernyataannya ini. Pernyataannya cukup keras ya. Ia lebih menyarankan pembunuhan 6 Laskar FPI dibawa ke Mahkamah Internasional. Lebih baik kasus ini dibawa ke Mahkamah Internasional, pungkasnya. Nanti ada perdebatan lagi ya.
Kenapa? Perdebatannya ini adalah Mahkamah Pidana Internasional Indonesia belum atau tidak menjadi pihak dalam ICC, International Criminal Court. Itu juga sebenarnya kritik aktivis hak asasi manusia. Kenapa Indonesia tidak mau menjadi pihak dalam ICC? Padahal ICC itu tidak membypass kedaulatan dalam negeri. ICC hanya bekerja kalau mekanisme dalam negeri rusak, exhausted, sudah dipakai tapi pelanggaran HAM-nya tetap go unpunished, tetap berjalan tanpa adanya penghukuman. Karena prinsipnya adalah tidak boleh ada pelanggaran HAM yang berlalu begitu saja tanpa penghukuman. Ya bahasanya misalnya forgive but not forget. Kira-kira begitu. Jadi sahabat era sekalian, perdebatannya akan luar biasa kalau bicara mengenai mekanisme internasional. Walaupun dalam video selanjutnya saya mengatakan bahwa terhadap kejahatan hak asasi manusia, ya, gross violation of human right, seperti crime against humanity misalnya, itu berlaku yang namanya universal jurisdiction. Jurisdiction universal. Jadi siapapun pelanggar HAM di dunia ini bisa diadili di tempat lain. Walaupun daerah tersebut tidak ada kaitan langsung, negara tersebut tidak ada kaitan langsung dengan pelaku atau pelanggaran HAM yang terjadi. Tapi karena prinsip universal jurisdiction tersebut, maka komunitas masyarakat internasional tidak membiarkan kejahatan hak asasi manusia berjalan begitu saja tanpa adanya penghukuman. Walaupun misalnya kalau mau dibawa ke ICC, International Criminal Court, itu akan menjadi masalah sepanjang negara tersebut belum menjadi pihak. Jadi seolah-olah tidak menjadi pihak ini adalah modus operandi ya, untuk menghindari adanya pengadilan HAM internasional. Bukan begitu. Mekanisme internasional ini sesungguhnya hanyalah pelengkap bila mekanisme dalam negeri exhausted atau sengaja penguasa di negara tersebut tidak melakukan sebuah proses yang genuine ya. Adapun mengenai Komnas HAM, saya sesungguhnya tidak mau mengatakan Komnas masuk angin atau Komnas belum bekerja maksimal dan lain sebagainya. Kita tetap menunggu temuan-temuan Komnas HAM, kesimpulan apa yang akan dikeluarkan oleh Komnas HAM, laporan apa yang akan diberikan Komnas HAM kepada Presiden. Walaupun dalam press conference kemarin sebenarnya orang berharap Komnas HAM menyampaikan progress report yang penuh kejutan atau ada kejutannya. Ternyata tidak ada. Hanya bicara mengenai 6 proyektil, kemudian 4 selongsong peluru. 7 proyektilnya, 4 selongsong peluru. Lalu serpihan mobil. That's all. Belum ada sebuah clue apakah yang mereka selidiki, yang mereka investigasi ini adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia atau tidak. Atau paling tidak, dugaan awalnya adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia, bukan sekadar atau sekedar kesalahan prosedur atau sekadar by accident karena aparat keamanan membela diri. Sahabat era sekalian, saya dan banyak orang tentunya tetap menaruh harapan kepada Komnas HAM karena mereka digaji, disumpah untuk itu. Jadi mereka harus profesional, harus independen, dan yang penting tidak boleh takut untuk mengungkapkan kasus ini. Kalau memang ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dijadikan yang berlaku atau yang terjadi di lapangan, maupun karena memang ada desain atau struktur tertentu yang sudah dirancang sebelumnya. Sahabat era sekalian, kita tunggu sekali lagi selamat tahun baru. Semoga 2021 jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020. Harapannya begitu. Baik bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, dan semua bidang lainnya. Yang penting tetap di channel ini. Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!